Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Toha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sarah, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu, lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadisu Musa, wa hal ataka hadisu Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم
berkat rahmat serta hidayah dan taufik Allah, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersua kembali di masjid yang mulia ini dan bersilaturahim, tentunya dalam acara kajian Islam. Sholawat serta salam tak lupa pula mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putri-putri beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, para tabi'in, serta para pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Semoga kita semuanya termasuk para pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga sampai kepada kita yang mengikuti petunjuk dan jalan yang mereka tempuh, yang mengikuti tauhid yang mereka tempuh, yang mengikuti sunnah yang mereka tempuh. Allahumma amin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berdoa dengan sifat-sifat Allah yang mulia dan dengan nama-namanya yang husna. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk lebih semangat lagi kami sampaikan keutamaan menuntut ilmu. Sebelum kita melanjutkan bab tentang keutamaan wudu, tata cara wudu yang sempurna, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan yang berkaitan dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'atul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian kalau kita ingin masuk surga dengan cara paling kilat, kalau kita ingin masuk surga dengan cara paling cepat, maka jalannya adalah menuntut ilmu agama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah, ketenangan, dan mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya." Kalau namanya Mas Anda
Ya Anda sebutkan. Pak Qadar ya Rasulullah, Pak Qadar ya Allah, Pak Qadar sebutkan. Disebut-sebut di depan para malaikat. Kemudian kenapa kita dikelilingi oleh para malaikat adalah sebagai bentuk kemuliaan kepada mereka dan tanda-tanda bahwa pekerjaan menuntut ilmu itu disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempelajari Al-Quran di masjid disebut oleh Nabi SAW akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari malaikat. Kemudian keutamaan lainnya, apabila kita menghadiri majelis ilmu, maka kita dicatat sebagai orang yang dalam keadaan sholat. Jika seseorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada majelis ilmu seperti sekarang ini, maka selama ia berada di majelis ilmu dan selama berada di dalam masjid, ia akan terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Kemudian jika salah seorang di antara kalian berwudu lalu memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju masjid dengan sengaja, maka janganlah ia melakukan tasbih. Tasbih ialah menjalin jari jemari karena ia sudah berada dalam sholat. Dan yang terakhir, dicatat amalannya di Iliyin. Jika seseorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada majelis ilmu, ada pengajian, hingga waktu sholat selanjutnya, semisal dari maghrib sampai isya, maka ia terus dicatat amalan kebaikan yang ia lakukan di masjid, dicatat di Iliyin. Catatan amal Iliyin adalah catatan amal yang tidak akan rusak dan tidak akan dibuka hingga hari kiamat, tersimpan awet, tidak akan terkurangi sedikit pun. Mudah-mudahan kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan semua keutamaan menuntut ilmu tersebut. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita tambah semangat Bapak Ibu untuk terus menuntut ilmu syar'i. Insyaallah kita akan melaksanakan sepekan sekali insyaallah tiap malam Ahad. Jikalau tidak ada kudur syar'i, insyaallah kita akan kajian Islam setiap malam Ahad ba'da salat maghrib sampai isya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pekan yang lalu kita jelaskan tentang keutamaan wudu. Supaya lebih semangat lagi akan saya ulas sekilas apa saja keutamaan wudu supaya kita itu semangat untuk melakukan wudu. Keutamaan yang pertama, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan tanda belakang putih pada dahinya dan tanda belakang putih pada kakinya akibat bekas wudu. Jadi keutamaan yang pertama, apabila kita berwudu maka kita akan dipanggil pada hari kiamat. Begitu sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang non-Islam yang tidak pernah melakukan wudu sekalipun, maka dia tidak akan dipanggil pada hari kiamat. Kemudian keutamaan yang kedua, barang siapa berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW, kemudian dia mengerjakan sholat 2
rakaat dan dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, artinya khusyuk sholatnya, tumakninah, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa kita akan diampuni dengan berwudu. Berikutnya, tidaklah seorang muslim berwudu lantas dia menyempurnakan wudunya tersebut, kemudian mengerjakan sholat, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara wudu tersebut sampai sholat berikutnya. Keutamaan berikutnya, tidaklah seorang muslim yang telah tiba waktu sholat wajib lalu dia menyempurnakan wudu, khusyuk, rukuknya khusyuk, melainkan itu akan menjadi penebus, akan menjadi kafarat bagi dosa-dosanya yang telah lalu, selama ia tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Berikutnya, tidaklah seorang muslim berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk dan wajah yang khudu', melainkan telah diwajibkan baginya surga. Masya Allah. Jadi sangat banyak sekali keutamaan wudu ini, perlu kita wajib mengetahuinya sehingga kita akan semangat, tidak malas untuk melakukan wudu yang sempurna. Kita juga menjaga sholat kita, sholat yang khusyuk, sholat yang tumakninah, sholat yang bukan pikirannya kemana-mana. Kemudian, jika seorang muslim berwudu lalu membasuh wajahnya, akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilihat dengan kedua matanya bersamaan dengan keluarnya air sampai tetesan yang terakhir. Jika dia membasuh tangannya, akan keluar dari kedua tangannya setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tangannya tersebut bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua kakinya, akan keluar setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kedua kakinya bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan benar-benar bersih dari dosa. Selain menjadi penebus dosa, air wudu ini juga akan menghilangkan dosa-dosanya bersama air yang mengalir sampai tetesan terakhir. Yang terakhir, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari tubuhnya sampai dari bawah kukunya, sampai yang tersembunyi sekalipun, sampai yang terdalam sekalipun, akan hilang kesalahan-kesalahannya. Begitu luar biasa fadilah atau keutamaan wudu. Kemudian bagaimana tata cara wudu yang sempurna? Kami ulang kembali karena hal ini sangat penting sekali. Banyak di antara kita yang tidak sadar melakukan wudu yang sembrono, melakukan wudu yang asal-asalan. Jangan sampai kita melakukan wudu dengan cara malas-malasan, dengan cara asal-asalan. Tata cara wudu yang sempurna dan mencakup seluruh hal yang wajib maupun sunnah, yang pertama adalah berniat di dalam hati, didasarkan pada hadis Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, amal perbuatan itu tergantung pada niat. Kemudian sebelum berwudu mengucapkan bismillah, cukup dengan bismillah, tidak usah lengkap bismillahirrahmanirrahim, apalagi ditambah sampai al-fatihah, apalagi ditambah sampai al-baqarah, an-nisa, al-imran, apalagi
sampai An-Nas, cukup bismillah. Hal ini berdasarkan dalil, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Tidak sah salat orang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Artinya kalau kita mau berwudu wajib mengucapkan bismillah dengan nama Allah, sehingga wudu kita akan menjadi sah. Kalau wudu sah, kalau wudu kita sah, maka mudah-mudahan sholat kita juga sah. Orang yang sholat tanpa melakukan wudu, maka sholatnya tidak sah, percuma. Begitu pula, meskipun kita wudu, tapi wudunya asal-asalan, bisa jadi wudu kita tidak sah, sehingga percuma juga sholat kita tidak sah. Saya pun ring jebak karena nyedit apa? Gerakannya itu ruku, sujud, naik, berdiri, begitu seterusnya, percuma. Tidak cuma minat, percuma. Capek dengan gerakan-gerakannya, tapi tidak berikan pahala sedikit pun. Yang ketiga, langkahnya adalah mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dan hadis Humrah dari Utsman radhiyallahu anhu, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian langkah berikutnya wudu yang sempurna adalah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan air dari hidung tersebut dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan 3 kali dengan 3 kali cipukan air dengan telapak kanan. Berkumur, kemudian istinsyaq, yaitu menghirup dan memasukkan air dalam hidung. Jadi istilah istinsyaq ini harus kita selalu ingat. Apa istinsyaq itu? Menghirup, bukan menghirup udara, tapi menghirup air, memasukkan air ke dalam hidung sampai-sampai kepala terasa agak panas. Itu yang bagus. Kemudian istinsar. Istilah istinsar kita juga harus pahami. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Caranya ditekan dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Hal ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, lalu menyempurnakan wudu dan melakukan istinsyaq sedalam-dalamnya, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, sebentar lagi kita memasuki bulan puasa, insyaallah. Kalau nggak tanggal 11 Maret, mungkin tanggal 12 Maret kita menunggu sidang Ru'yatul Hilal untuk penentuan 1 Ramadan. Kita menunggu keputusan dari ulil amri, dari pemerintah. Lebih amannya Pak Ibu, kita menunggu mengikuti ulil amri. Ya, kalau kita mengikuti organisasi itu sangat banyak sekali. Ada torikot itu kadang 4 hari sebelum berpuasa, kadang 4 hari sebelum selesai sudah lebaran Idul Fitri, dan bermacam-macam. Ada jemaah kamisan, ada, kalau ikuti organisasi sangat banyak perbedaan. Tapi perintah kita dalam Al-Quran adalah untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, kemudian ulil amri. Kita
dan itu lebih enak dan lebih menyatukan hati kaum muslimin. Puasanya bareng, lebarannya juga bareng, dan itu akan menyatukan hati kaum muslimin. Dan syiarnya dapat, seluruh dunia mengakui. Alhamdulillah ternyata Indonesia bersama pemerintah puasa dan Idul Fitri bareng. Syiarnya, banyaknya orangnya itu akan dapat dan lebih menyatukan hati kaum muslimin. Artinya hati kaum muslimin bersatu, tidak berpecah belah, tidak bertengkar, karena sudah ada satu panduan mengikuti ulil amr. Berikutnya, setelah berkumur dan masukkan air dalam hidung kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri, kita membasuh muka kita 3 kali, dari telinga yang satu ke telinga yang lain dengan skala melebar, dari rambut kepala paling depan sampai ke jenggot paling bawah, dan dagu dengan skala memanjang. Jadi harus sempurna, melebar dan memanjang. Semuanya terkena air sampai ke telinga yang melebar kanan kiri, sampai ke atas bawah memanjang, ke dahi sampai ke jenggot. Dilakukan sebanyak 3 kali. Berikutnya membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari sampai ke siku-siku. Ujung jari dari jari tengah ini, paling panjang dari tengah sampai ke siku-siku. Dan diusahakan melebihi batas. Ini sunnahnya. Sunnahnya memanjangkan itu. Artinya apa? Melebihkan dari batasnya. Kalau batasnya siku-siku kita lebihkan. Ini sunnahnya. Membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari sampai ke siku-siku, kemudian menggosok-gosok, digosok-gosok sampai bersih. Membasuh bagian siku serta menyela-nyela jari-jarinya. Di sela-sela itu biasanya ada kotoran kulit yang sudah kering atau sebagainya. Kita gosok-gosok di sela-sela sampai bersih, ikut kotorannya sampai air akhir. Kemudian membasuh tangan kiri sama seperti yang dilakukan terhadap tangan kanan. Sebanyak masing-masing berapa, Bapak Ibu? Sebanyak 3 kali. Berikutnya mengusap kepala 1 kali saja. Caranya yaitu dengan membasahi kedua tangannya dengan air, lalu mengusapkannya dari bagian kepala terdepan sampai ke tengkuk. Tengkuk di sebelah belakang sini, sampai tengkuk, kemudian membalikkannya kembali ke depan ke tempat semula sambil memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusapkan kedua ibu jari jempol ini ke bagian luar telinga. Jadi seperti ini. Ambil air, rambut kita basahi sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, begini sampai ke belakang, kemudian kita balikkan di tengah-tengah. Ini telunjuk kita masukkan ke hidung, kemudian jari jempol ini kita pencet ke telinga luar ini, bagian luar. Begini. Ini depan, jempol, baru masukkan ke dalam telinga, jempolnya menekan. Cukup 1 kali saja. Begitu Pak ya. Kemudian membasuh kaki kanan 3 kali. Dari ujung kaki berarti yang paling panjang adalah jari telunjuk kaki. Ini paling panjang. Bukan jari tengah, tapi telunjuk ini yang nomor 2, sampingnya jempol ini. Sampai ke mata kaki pinjauan di atas ini. Membasuh mata kaki dan menyela-nyela jari. Sela-sela jari kita masukkan salah satu jari kita untuk menggosoknya. Bisa pakai kelingking atau jari yang lain. Tapi paling enak, paling kecil itu jari kelingking. Kemudian dilanjutkan membasuh kaki kiri sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan
sebelumnya. Kemudian terakhir membaca doa, doanya mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Kalau mau doa yang panjang boleh ditambahi dengan doa Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang berwudu seperti ini, kata Rasulullah SAW, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat dengan tidak berbicara pada dirinya sendiri, artinya khusyuk. Terkadang kita sholat aja berhenti, banyak sih mikir, mikir apaan Pak? Biasa, mikir lengan di obeng lengan di obeng biasanya mikir nyari kamar nikah. Lalu sih itu enam nikah. Nak butuh nyuwun sangu dina pacaran. Tadi bisa gak kimun. Sepenting sehat Bu Pak, sepenting sehat, sholat, berdoa, ikhtiar, senikah. Maka barang siapa yang berwudu seperti ini dan tidak berbicara pada dirinya sendiri, artinya khusyuk sholatnya, tumakninah sholatnya, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Karena wudu dosa pun dihapus, dikosot, senikah. Maka kita usahakan belajar wudu yang benar, wudu yang sempurna. Bisa ditanyakan ke ustadznya atau ke keluarganya yang lebih paham bagaimana tata cara wudu yang sempurna. Kemudian fardu dan rukun wudu itu bagaimana? Fardu wudu tidak lain adalah rukun wudu itu sendiri. Karena fardu-fardu dalam wudu ini adalah hal yang paling penting dalam wudu itu sendiri, substansi dari wudu tersebut. Setiap ucapan dan perbuatan yang terkandung pada wudu tersebut, pada ibadah tersebut, berarti ia merupakan rukun-rukunnya. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama, wajib membasuh wajah, di antaranya berkumur, kemudian istinsyaq, menghirup dan masukkan air ke dalam hidung, dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung, berdasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Rasul radhiyallahu anhu, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq, yaitu memasukkan air ke hidung. Ini kak pakun unggul, pakun unggul nih kan, memasukkan air ke hidung nih kan, dalam ilmu nih kan pakun unggul kan, pakun unggul, tak oleh unggul nih kan. Ini pakun masuk ke unggul nih kan dalam ilmu nih kan. Nikah diucap istinsyaq, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kiri. Mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Artinya, kalau pada ayat Al-Quran dan hadis Rasul sudah dijelaskan untuk bersungguh-sungguh kita berusaha semaksimal mungkin, Bapak Ibu, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, untuk bersungguh-sungguh melakukan istinsyaq dan istinsar, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, memasukkan dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri, dilakukan sebanyak 3 kali. Ini memang tak berat. Kadang orang sakit ini kita ambil suka kita masuk air, sakit ini kaplangan begitu. Tapi di dalam perintah ini pasti ada hikmah. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya memberi
Aiki separuh masuk ke mulut, separuhnya disedot, dihirup sampai ke dalam kepala. Mulai cepat soal tak bisa, tak sakit soal. Kemudian ditekan, dikeluarkan, ditekan. Kemudian tangan kirinya sambil juga membantu menekan. Begitu. Ini kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, benih-benih. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, idza tawaddu'ta famat min, jika kamu berwudu berkumurlah. Nah, berkumur ini juga namanya berkumur itu berarti air itu dalam mulut digoyang-goyangkan, ditekan pakai lidah dan bagian mulut dalam ini sampai kotoran itu keluar semua. Setelah keluar semua baru dikeluarkan. Jadi kalau kita berwudu harus berkumur. Juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukan, man tawaddo, barang siapa yang berwudu falyastanshir, hendaklah ia beristinsar, diulang lagi, memasukkan air hidung lalu mengeluarkannya. Ini juga disebabkan Rasulullah SAW membiasakan diri untuk berkumur, memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya. Jadi manusia, Nabi kita yang tercinta, Nabi kita yang mulia, suri tauladan seluruh umat sedunia, memberi contoh terbaik untuk melakukan bentuk yang seperti ini. Kemudian faktor yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku, yang diawali dengan tangan kanan, kemudian selanjutnya tangan kiri. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum, jika kalian berwudu maka hendaklah memulai dengan sebelah kanan terlebih dahulu. Jangan boleh si kacir kada pasti kanan, tidak boleh ya. Jadi harus yang kanan terlebih dahulu. Seperti memakai sandal, sepatu juga usahakan yang kanan terlebih dahulu. Kalau memakai itu usahakan yang kanan. Sebaliknya kalau melepas itu yang kiri terlebih dahulu. Beda. Kalau menggunakan itu yang kanan terlebih dahulu. Kemudian kalau mengeluarkan, melepas yang kiri terlebih dahulu. Apalagi urusan makan dan minum, jangan sampai kita menggunakan tangan kiri, gunakan tangan yang terbaik. Ada sebagian orang mengatakan tangannya kotor, sehingga pegang apa saja dia tidak mau. Alasannya kotor, itu tidak kotor, itu makanan itu suci makanannya. Akhirnya karena dia beranggapan kotor, orang cukup sayur, nanti tangan kacil minum. Dari guring kesal, cak bina cak tangan kacil, kadang dari guringan tak pernah tepina di tangan kanan, sedangkan cak bina di tangan kacil kata itu. Jadi guringan kiri di tangan kanan, cak bina sama di tangan kanan, meninggal. Berikutnya, faktor yang ketiga, mengusap kepala secara keseluruhan termasuk kedua telinga. Jadi waktu mengusap kepala, wajah ini, itu telinga juga diusap. Yang saya katakan tadi melebar kanan kiri, yaitu telinga kanan dan kiri. Kemudian memanjang ke atas bawah sampai ke kening, sampai ke rambut, dan sampai ke jenggot bawah, bagian punya jenggot. Kalau ibu-ibu nggak punya jenggot kan, sampai ke dagu. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran juga dan
dalilnya, hujahnya dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Al-udunani minaz za'si, al-udunani minar roksi. Dua telinga termasuk bagian dari kepala. Jadi telinga ini termasuk bagian dari kepala yang harus kita basahi air wudu, yang harus kita usap dengan air wudu, supaya dosa-dosa yang mungkin dilakukan telinga, mendengar hal yang jelek, mendengar hal yang maksiat, atau mendengar hal-hal yang syubhat, itu juga akan dihapus kesalahan-kesalahannya dengan air wudu tersebut, sesuai dengan fadilah-fadilah wudu yang telah kita sebutkan tadi. Dan hal tersebut juga menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membasuh kedua telinga, membasuh kepala, maka itu kedua telinga termasuk diusap. Kemudian fardu yang keempat, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dengan benar-benar memperhatikan tumit. Nah, ini yang saya singgung pekan lalu. Apabila tumit kita tidak terkena, maka kita akan termasuk ancaman kedua itu. Tumit kita ancam masuk ke dalam neraka gara-gara tidak kena air wudu. Hal ini berdasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar serta Aisyah radhiyallahu anha. Wailul lil aqrabi minan nar, celakalah tumit-tumit itu oleh api neraka. Kenapa celaka? Bahkan ancamannya neraka. Kenapa? Sepele. Alasannya yang sepele, tidak terkena air wudu. Terkadang air itu diteteskan, sokolik. Beda air wudu di pancuran besar dengan wudu, tak usap di kantong ini, tak gosok. Jadi ingat dulu alas air lebih separuh, sebagian tak campur air, ini bahaya. Artinya kita diperintahkan untuk betul-betul memperhatikan wudu kita. Makanya tadi saya sebutkan lagi, saya ulang lagi fadilah-fadilahnya, keutamaan-utamaannya, keistimewaan-istimewaannya, supaya apa? Supaya kita semangat dalam berwudu itu, supaya kita tak berselobon, supaya kita tak wudu unggul ketika wudu yang sempurna, wudu yang terbaik. Kemudian juga disebutkan pada kebiasaan Rasulullah SAW dalam melakukan tersebut, beberapa fardu wudu di atas adalah telah dinaskan dalam Al-Quran, telah dinaskan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman. Berarti kita beriman tak iurut nih kan? Kita beriman tak dimampir ini. Khusus nih kan? Khusus hanya bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kita termasuk orang yang beriman. Kalau orang beriman dipanggil seperti ini, ngain atina, retek atina. Nah, oleh Allah, si memanggil dalam firman-Nya dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat ke-6. Dan fardu yang berikutnya adalah tertib, dilakukan secara tertib atau beruntun. Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan proses wudu ini secara tertib dan berurutan. Tak oleh paku,
Wudunya ini tuh nih suruh kade, mana gini kapas kemping, mana gini kapas, aduh salah but ini kan. Baiklah, waktu masuk isya kita lanjutkan setelah ada isya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Dan baiklah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan masih semangat. Dan nanti ada sesi tanya jawab, boleh tanya jawab berkaitan dengan buku ini. Fardu yang kelima, wudu dilakukan secara tertib atau beruntun, tidak boleh ilik tak boleh ginikan. Apa dalilnya? Pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Abda'u bima yada'allahu bih." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah." Artinya ada tuntunannya. Oleh kulit telur berturut-turut tak oleh kulit. Terus Ibu, kulit telur pun mencoba. Dari bojer langsung dipanasin, langsung telur langsung masuk. Kayak minyak kulit. Minyak kulit ini budi, tak kulit. Tak terti telur kulit ini hancur. Terus, kenapa boleh urusan ibadah? Ada hukuman buatnya, ada tuntunannya. Siapa yang bercontoh tuntunannya? Rasulullah manusia terbaik. Ini Pak Presiden kan? Rasulullah manusia terbaik. Kemudian fardu yang berikutnya bersambung. Fardu yang terakhir bersambung. Maksudnya bersuci, berwudu secara bersambung dan tidak terputus-putus. Tidak diperbolehkan menunda pembasuhan sehingga salah satu anggota badan yang lainnya mengering. Jadi tangannya tadi wudu tangan pertama kali, jari-jari itu kalau sampai kering. Ketika pas kering kita mampu tak boleh. Mumpung dibecat tuh lanjut ke tuntunan berikutnya, lanjut ke langkah berikutnya. Jangan ditunggu sampai kering. Kenapa tak boleh? Dasarnya berdasarkan pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang berwudu lalu dia meninggalkan satu
Kemudian hal itu dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ulangilah dan perbaiki wudhumu. Nikah wudhu keliru apa ulangi. Apa boleh sholat sami? Sholat keliru suruh ulangi. Banyak riwayat seperti itu. Kemudian setelah diperintah mengulangi dan perbaiki wudhu, orang tersebut kemudian mengulangi wudhunya, memperbagus wudhunya, menyempurnakan wudhunya, lalu mengerjakan sholat. Juga menurut Abu Dawud ada riwayat yang lain ini, bahwasanya Nabi SAW pernah melihat seseorang mengerjakan sholat sementara pada punggung kakinya terdapat kira-kira sebesar logam uang dirham yang tidak terbasmi oleh air wudhu, tidak kena air wudhu. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang itu untuk mengulangi wudhunya baru boleh sholat. Artinya kalau wudhunya tak sempurna, ingat dulu percuma sholatnya, tidak sah. Jadi wudhu ini kan perkara yang besar, perkara yang agung, tidak boleh disepelekan. Ini sekali soal wudhu, cukup malam, cukup sepuh, wudhu tak sempurna, wudhu ke masjid, rukuk, sujud, mancing, rojul, tapi bejengnya tak diterima, tak sah. Makanya oke istilahnya, itu oke, tempat wudhu. Jadi kalau pribadi, bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita berusaha melakukan wudhu yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Baik, cukup demikian kiranya. Mari silakan ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada pertanyaan atau silakan. Kalau bisa menjawab, akan menjawab. Kalau tidak menjawab, mohon a'lam bishawab. Monggo mungkin Mas Angga atau Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan. Ada Bu? Ada Bu. Tidak ada. Paham saja pergi. Begini Ustaz. Oh ya. Umpamanya ambil wudhu ya Ustaz. Airnya agak bau, apakah tetap bergumur-gumur? Biar anak dengar pelajaran yang lain ya. Begini Ustaz. Apabila kita ambil wudhu, lalu airnya itu agak bau, apabila dimasukkan ke mulut untuk kumur-kumur atau tidak usah pakai air. Mohon dijelaskan. Baiklah, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, jikalau airnya ini bau, rasa bau, apakah kita tetap melakukan istinsyaq? Apakah kita tetap melakukan istinsar? Istinsyaq memasukkan air menghirup sampai ke hidung, sampai ke kepala. Istinsar mengeluarkan air dari hidung. Apakah kita tetap melakukan seperti itu? Jawabannya adalah tetap. Dan itu termasuk darurat, tidak ada lagi. Kecuali tidak ada air, baru kita melakukan tayamum. Kadang air yang ada di sekitar kita, air hujan yang meresap ke sawah-sawah, maka airnya itu selain bau berwarna merah, coklat-coklat. Bahkan ada yang mengandung kaporit, rasanya agak asam atau bagaimana. Tetap kita menggunakan air yang mengalir, tetap kita melakukan istinsyaq, tetap kita melakukan istinsar. Kenapa harus kita melakukan? Ya karena ini perintah Rasulullah SAW untuk bersungguh-sungguh melakukannya. Jadi kita berwudu harus yang sempurna. Dan insya Allah waktunya nggak lama. Kalau kita wudu udah terbiasa nggak lama, nggak sampai 2 menit, nggak sampai. Kurang lebih 1 menit selesai. Kan hanya tangan, kemudian mulut, hidung, wajah, tangan, siku-siku, kemudian membasahi kepala sampai ke
Jadi begitu jawabannya Pak Kader ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ya, Alan untuk mungkin masih sedikit berkaitan dengan pertanyaan pertama. Ada tidak syarat air yang boleh digunakan untuk berwudu, dari warnanya, dari baunya, dari jumlahnya, besarnya, atau bagaimana, sehingga layak digunakan untuk berwudu. Baiklah, terima kasih. Syukron, jazakallahu khairan. Pertanyaan dari Mas Anan adalah, apakah ada syarat-syarat air yang digunakan untuk berwudu? Jadi syaratnya yang pertama adalah air itu suci, artinya bersih. Tidak mungkinlah kita berwudu dengan air yang kotor. Artinya begini, air dalam cendera, kemudian air bekasnya ada bercak-bercak oli, tidak boleh kita gunakan. Jadi kita harus wudu dengan air yang suci. Perlu diketahui, air itu ada dua macam, yaitu air mutlak dan air najis. Air najis tentunya air yang kotor. Dan air mutlak adalah disebut air yang suci dan menyucikan. Air tohur, istilahnya air tohur, yaitu air yang suci dan menyucikan. Adalah air yang tetap seperti kondisi asalnya. Air yang keluar dari dalam bumi maupun dari langit. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Jadi air dari langit juga air dari bumi. Kalau di bumi itu biasanya kita berbor sumur ya, berbor sumur, ada yang pakai digali tanahnya sampai kedalaman 50 meter. Kemudian ada yang menampung air hujan juga ada di tandol juga ada. Itu yang kita gunakan. Kemudian air laut juga termasuk air yang tohur, yang suci dan suka boleh. Kita berwudu air hujan tidak boleh, berwudu dengan air laut juga boleh. Dan insya Allah di sekitar kita ini banyak air yang suci dan menyucikan, tidak sulit. Kita tidak sulit. Cukup ya? Ya. Itu pentingnya. Ya. Kalau perempuan pakai juga sambil duduk di tempat terbuka, mau sampai kepala, tidak kaki. Tidak. Jadi ini ada keadaan darurat, tempat wudhunya terbuka, yaitu yang terbuka. Dan bagi wanita, ibu, remaja, putri, ya, apakah harus membuka kerudungnya sehingga tersingkap auratnya? Khawatir nanti dilihat oleh laki-laki. Akhirnya kena ke membuka aurat, dan hal itu dilarang Rasulullah kalau kita membuka aurat. Jadi solusinya adalah berpindah mencari tempat duduk yang tertutup, yang tidak dilihat oleh laki-laki. Itu solusi yang pertama ya, pindah. Kita pindah tempat yang aman. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, jika memungkinkan beberapa temannya itu menutupi, kita tutupi sehingga kita halangi sehingga orang lain tidak akan melihat. Jadi kita tutupi, entah dengan kain, entah dengan sajadah, dengan rubuk. Artinya tujuannya apa? Supaya auratnya tidak terlihat. Itu solusinya. Dan insya Allah nih ya, di beberapa masjid dan kebanyakan masjid insya Allah sudah terpisah. Tempat wudhu bagi laki-laki sudah terpisah dengan tempat wudhu bagi wanita. Dan semuanya insya Allah sudah tertutup, artinya aman. Dan itu hanya darurat saja. Sebagian kecil seperti itu darurat. Jadi solusinya seperti itu. Solusi yang pertama, kita berpindah tempat
Seperti itu game. Cukup Pak? Ada lagi? Satu ibu-ibu. Ibu-ibu ada lagi barangkali? Tidak ada. Alhamdulillah, insyaallah kita usahakan melakukan bentuk yang sempurna, melakukan bentuk yang terbaik. Waktunya nggak sampai 2 menit, lebih lama melihat drama Korea, lebih lama melihat sinetron. Kalau hanya untuk nggak sampai 2 menit Pak, kita usahakan yang terbaik sampai bersih tubuh kita. Dan yang bersih itu siapa? Ya kita sendiri, bukan orang lain. Saya gerkan itu lebih, saya arti itu lebih nikah. Saya bersih itu lebih nikah. Benih orang lain, nanti cek kasengkah, cek napa istilahnya berselomber, cek sambut, itu berurutan bersambung dan terbaik. Makanya terbaik. Insya Allah itulah bentuk yang sempurna. Dan banyak fadilahnya tadi dipanggil di hari kiamat, dihapus dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, kemudian kotoran-kotoran kesalahan-kesalahan sekecil itu pun akan dihapuskan. Banyak sekali itu. Dan yang terakhir tadi diwajibkan masuk surga. Luar biasa sekali fadilah-fadilahnya. Saya kira cukup demikian. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.